Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Pada zaman ini mendidik anak bukanlah sesuatu yang gampang loh. Bahkan bisa dibilang sesuatu yang sangat sulit dan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemajuan teknologi yang sangat pesat ya dan sangat canggih ini apabila tidak disikapi dengan benar akan melahirkan sebuah generasi yang terhilang dari Tuhan. Atau biasa saya sebut sebagai the lost generation. Salah satu kesalahan fatal banyak orang tua Kristen dalam mendidik anak-anaknya adalah bahwa mereka lebih menekankan kepada religious life ketimbang spiritual life. Nah, apa perbedaan antara kedua hal ini? Religious life berbicara tentang bagaimana orang tua mendidik anak sesuai dengan tradisi-tradisi keagamaan. Misalnya apa? Bangun tidur harus berdoa. Sebelum makan berdoa. Harus baca Alkitab setiap hari. Pergi ke sekolah minggu atau ke gereja setiap hari minggu. Dan masih banyak ritual-ritual keagamaan yang mereka tanamkan kepada kehidupan anak-anak mereka. Hal ini memang tidak ada salahnya sih. Dan memang sesuatu yang baik. Namun perlu kita ingat bahwa ada hal yang lebih penting dalam mendidik anak menjadi seorang pribadi yang takut akan Tuhan, yaitu spiritual life atau kehidupan spiritual. Nah, apa bedanya dengan religious life? Bedanya adalah bahwa spiritual life berbicara tentang keteladanan. Ini berbicara tentang kehidupan kedua orang tua yang harus menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Saya ambil contoh konkretnya begini ya. Misalnya orang tua mengajarkan anak untuk melakukan banyak ritual keagamaan seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi mereka sering bertengkar di depan anak-anak mereka. Contoh lain, orang tua menyuruh anaknya untuk berdoa dan baca Alkitab. Sementara anak tidak pernah melihat orang tuanya berdoa dan baca Alkitab. Malah lebih sering melihat orang tuanya bertengkar, mabuk-mabukan, nonton TV, dan lain sebagainya. Banyak orang tua gagal untuk mendisiplinkan anak-anak mereka karena mereka tidak menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Saya ambil contoh lagi. Orang tua melarang keras anaknya untuk tidak merokok, bahkan sampai mengancam segala. Di satu sisi anak selalu melihat orang tuanya merokok. Jadi, nak jangan merokok ya, nak jangan merokok ya. Mana bagi anak yang lebih tertanam di dalam hati mereka? Apakah suara orang tuanya yang bilang jangan merokok? Atau apa yang dilihat oleh mata mereka? Tentu yang paling menancap di dalam pikiran mereka adalah keteladanan. Melihat orang tuanya merokok. Jadi nggak heran banyak anak yang sembunyi-sembunyi merokok. Walaupun orang tuanya sangat mendisiplinkan anaknya supaya tidak merokok. Jadi kehidupan spiritual itu lebih penting dan itulah yang harusnya lebih ditekankan di dalam mendidik anak. Bagaimana orang tua mau mendidik anak untuk takut kepada Tuhan sementara kehidupan orang tua tersebut tidak sama sekali menunjukkan dia takut akan Tuhan. Kalau firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Makna berulang-ulang dalam ayat tersebut berbicara tentang sesuatu yang harus kita lakukan secara terus-menerus.
Jadi dalam kata lain, orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka secara tidak pernah berhenti. Yang artinya mulai dari masalah mereka kecil sampai mereka dewasa. Ingat bahwa mengajar berulang-ulang juga berarti kehidupan orang tua setiap hari yang menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak mereka sampai mereka dewasa sekalipun. Nah, kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 4, dikatakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Ayat ini mengatakan bahwa orang tua harus mengajarkan mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Yang artinya apa? Firman Tuhan. Satu-satunya cara yang paling efektif dalam mengajar anak dalam firman Tuhan adalah melalui spiritual life. Kehidupan orang tua yang dipimpin oleh Roh akan menjadi standar bagi anak-anak mereka dalam melakukan firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus pernah berkata berkali-kali bahwa hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Apa arti kalimat Paulus ini? Artinya bahwa hidup Paulus adalah hidup di dalam roh dan bukan lagi di dalam daging. Di mana Roh Kudus yang akan menjadi pemimpin di dalam kehidupan dia. Demikian juga orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Haruslah dengan prinsip yang sama, yaitu kehidupan orang tua adalah kehidupan yang menyatakan karakter-karakter Kristus. Sehingga melalui keteladanan mereka, anak-anak mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Ada 3 peran dalam mendidik anak secara spiritual. Yaitu orang tua harus dapat menempatkan dirinya sebagai orang tua. Yang fungsinya sebagai apa? Pelindung. Dan yang kedua, sebagai guru. Yaitu berfungsi sebagai pengajar. Dan yang ketiga, sebagai teman. Yang berfungsi sebagai pihak di mana anak dengan nyaman mencurahkan isi hatinya. Termasuk pergumulan yang sedang mereka hadapi. Ingat bahwa ketiga fungsi ini harus diwujud nyatakan melalui spiritual life dan bukan sekedar religious life. Yang artinya fungsi sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai teman harus mereka pelajari melalui keteladanan dan bukan semata-mata dari ritual-ritual keagamaan. Salah satu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus dari orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu adalah mereka terlalu menekankan kehidupan mereka dengan ritual dan peraturan-peraturan keagamaan yang hampir semuanya bersifat sementara. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang bernilai kekekalan, yaitu berbicara tentang sikap hati kita di hadapan Tuhan dalam melakukan ritual keagamaannya. Nah, pesan saya kepada para orang tua, jangan menjadi orang-orang Farisi di hadapan anak-anakmu. Nah, dari penjelasan saya ini, kita bisa mengerti sekarang bahwa spiritual life jauh lebih penting daripada religious life. Yang artinya orang tua harus menjadi gambar hidup yang bisa dilihat, ditiru, dan dirasakan oleh anak-anak mereka. Terutama tentang cara hidup yang takut akan Tuhan. Oleh karenanya, biarlah anak-anak di dalam kehidupan mereka sehari-hari melihat keteladanan orang tua seperti orang tua melihat keteladanan Kristus di dalam hidup mereka. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.